Nama saya A. Pramono. Saya lahir tanggal 28 bulan 8, anak nomor 8, rumah saya nomor 80, jam 8. Dari kecil saya tidak pernah punya cita-cita menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang pengusaha. Karena jujur cita-cita saya dari kecil adalah pengen jadi artis sebenarnya. Ya, artis. Memang lebih baik GR daripada minder ya. Saya owner ayam bakar Mas Mono. Alhamdulillah kita sudah punya sekian outlet. Dan alhamdulillah di tahun 2010 ini kita sudah go international franchise. Dan kebetulan kita bekerja sama bersinergi dengan Mas Hendy Stiono dari Kebab Turki Baba Raffi. Kita bersinergi bersama menikmati kemakmuran. Saya termasuk keluarga besar yang lahir di kampung Madiun, desa terpencil. Mungkin waktu kecil saya memang kurang bahagia. Saya kebetulan disekolahkan paling tinggi sampai S3, SD, SMP, dan SMA. Mungkin waktu kecil semua anak kecil suka dan dibelikan orang tuanya sepeda BMX waktu itu. Semua teman-teman sebaya semuanya sudah mempunyai. Hanya saya yang tidak punya. Begitu naik ke kelas SMP, semua sepeda baru. Saya juga tidak dibelikan. Memang susah ekonomi keluarga kami. Begitu menginjak remaja, naik SMA, semua teman-teman dibelikan sepeda motor. Saya malah ke sekolahan jalan kaki. Kadang-kadang naik dokar atau naik kereta api yang ngangkut tebu seperti itu. Begitu lulus SMA semuanya kuliah. Semuanya melanjutkan kuliah dan saya akhirnya merantau ke Jakarta. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan, termasuk menjadi sales. Dan saya pernah kerja di sebuah konsultan dengan posisi sebagai office boy. 2 tahun saya kerja di office boy. Akhirnya saya memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman, memberanikan diri untuk memajukan diri. Tidak mengundurkan diri tapi memajukan diri. Karena saya ingin maju. Motivasi saya adalah saya ingin menang. Saya ingin jadi pemenang di lingkungan saya, di keluarga saya. Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa. Pertama kali saya jualan gorengan, dan lucunya saya tidak bisa dorong gerobak dan saya tidak bisa menyalakan kompor, dan saya nggak ngerti beli kompornya itu di mana. Ya, saya berani action aja waktu itu. Jujur saya malu. Ya, sehari cuma dapat 15.000, kadang-kadang cuma dapat 20.000. Dan jujur saya malu kenapa? Maghrib saya baru pulang. Otomatis keluarga, saudara, orang tua semuanya marah besar melihat saya yang disekolahkan paling tinggi akhirnya ngasong di Jakarta. Saya ngasong dari SD ke SD, dari komplek ke komplek, dari kampus ke kampus hingga sore hari. Suatu saat di tahun 2001, karena gorengan adalah makanan iseng, saya memberanikan diri lagi-lagi jualan ayam bakar. Dan di tahun 2001 saya belum ada atau belum pernah mendengar ada ayam bakar A, B, C waktu itu. Jadi saya benar-benar faktor perut, ya, faktor ekonomi, bahwa saya pengen mencoba hidup yang lebih layak. Saya ingin maju. Dan akhirnya saya dapat pangkalan di salah satu kampus di Jakarta dekat Pancoran, dagang di kaki 5. Dan ternyata luar biasa, saya seperti punya kantor baru. Saya seperti mendapat anugerah yang luar biasa. Setiap pagi saya datang, siang pulang, pagi datang, siang pulang, pagi datang, siang pulang. Kenapa? Yang dulunya ngasong gak jelas, tiba-tiba saya harus mangkal. Kenapa jam 2 pulang? Habis? Tidak. Sudah ludes? Tentu juga tidak. Karena di Jakarta kaki 5 pun juga ada sip-sipan. Kebetulan saya dari pagi sampai jam 2, nanti sorenya ada yang jualan lagi.
seperti pecel lele, ada seafood, ada nasi goreng. Dan pertama kali pun saya jualan piring yang saya pakai tidak ada yang dijual di mall atau di pasar. Karena piring saya adalah mereknya dari penyedap rasa. Saya kumpulin lagi bungkus sampai 10, tukar satu piring. Punya 10, tukar satu piring. Jadi saya punya koleksi piring cantik ini. Saya punya koleksi piring cantik, dan anehnya saya juga tidak mengerti itu bumbu ayam bakar. Beras juga asal beli, lalapan asal beli, kecap pun juga asal beli. Kalau sekarang kecap saya nomor 1. Semua kecap nomor 1 ya. Itu. Dan kebetulan saya juga menghandle di beberapa stasiun TV. Itu sudah 8 tahun saya kerjasama dengan beberapa stasiun TV besar untuk mensuplai cateringnya. Nah, dari situlah saya benar-benar menikmati. Saya sudah merasa zona nyaman, dan saya tinggal memaintain saja waktu itu. Dan ternyata tidak. Begitu ramai, begitu banyak pesanan, begitu banyak catering, saya semakin tersiksa. Karena saya tidak punya sistem. Saya masih in business. Sampai saya pernah berdoa, ya Allah, mudah-mudahan besok minggu jangan ada catering. Mudah-mudahan besok minggu jangan ada pesanan. Karena besok minggu saya pengen istirahat. Karena besok minggu saya pengen jalan-jalan sama anak istri. Itu benar doa saya seperti itu dulu. Kenapa? Ada pesanan 200, saya ke pasar sendiri. Saya masak sendiri, saya ngantar sendiri. Itu dulu. Ya, sekarang setelah sekian outlet saya punya, kemarin baru dipesan 4.000 box. Dan satu pun saya tidak ngapa-ngapain. Kenapa? Karena saya sudah punya sistem. Saya sudah punya manajemen. Awalnya adalah saya dijerumuskan oleh Entrepreneur University, Pak Purdi Chandra. 2 tahun yang lalu saya ikut di EU. Awalnya hanya iseng saja ya, cara gila jadi pengusaha. Seperti apa sih gilanya? Seperti apa sih ya kan? Penasaran saja waktu itu. Karena mencoba belajar bahwa kita belajar tuh dengan siapa saja. Belajar dengan orang gagal, belajar dengan orang sukses, belajar dengan baca buku, belajar dengan baca koran, belajar dengan nonton TV. Kita bisa belajar dengan mendengarkan CD ya. Itu. Dan di situ saya banyak menemukan trik-trik bagaimana cara bisnis jalan, pengusaha jalan-jalan. Bagaimana cara memaintain bahwa bisnis itu tidak harus pintar, tidak harus ngerti, tidak harus bisa. Banyak sekali trik-trik yang disampaikan di situ. Yang jelas posisi saya bisa seperti sekarang ini karena komunitas. Kebetulan saya juga bergabung di Jakarta Entrepreneur Club dan beberapa komunitas lain entrepreneur, bahwa dunia entrepreneur itu ternyata sempit. Ternyata sempit, setiap ada event, setiap ada acara kita ketemunya dengan entrepreneur semua. Jadi kalau kita sering ketemu dengan entrepreneur, kita sering ketemu dengan pengusaha. Yang dibicarakan adalah peluang bisnis. Kalau kita sering bertemu atau kita sering berkumpul dengan narkoba, ya nanti kita bisa jadi seorang narkoba, seorang bandar. Atau orang yang sering ketemu atau berkumpulnya dengan pencuri, ya nanti kita juga bisa jadi pencuri. Jadi lingkungan itu mempengaruhi. Kebetulan saya punya teman-teman yang sangat luar biasa, yang punya otak kanan. Ya, otak kanan itu adalah otak yang tidak teratur, yang selalu punya ide-ide gilanya. Dan mungkin orang menganggap saya itu enak. Orang menganggap saya itu sudah sukses, sudah menang, sudah jadi pemenang. Orang menganggap saya enak. Padahal ya pancen enak tenan. Ya, enak tenan. Sekarang ini saya punya bisnis mentoring, ya, mentor nasional, motivator di beberapa perusahaan seperti di Garuda Indonesia, di Balai Pustaka, Honda, Toyota, di Dinas Perikanan dan lain-lain, masih banyak sekali, termasuk di kampus-kampus juga, untuk sharing bagaimana cara memulai bisnis, bagaimana cara memaintain, bagaimana membangun bisnis. Dan jujur saya juga masih belajar ya.
belajar, dan belajar. Bahwa hidup ini adalah proses. Hidup ini tidak ada yang instan. Yang instan adalah kopi instan dan mie instan. Ternyata mie instan dan kopi instan itu memerlukan penelitian yang bertahun-tahun. Artinya apa? Tidak ada yang instan. Semuanya proses. Orang mungkin bisnis takut gagal, takut gak sukses, takut gak menang, ya kan? Bahwa sebenarnya orang bisnis itu tujuannya bukan untuk itu, menikmati proses. Bahwa gagal itu adalah bagian dari keberhasilan. Bagian. Mungkin selama ini kita sering mendengar pepatah bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Saya percaya bahwa orang sukses pasti pernah gagal. Kalau mau usaha, kalau mau bisnis, kalau takut gagal, takut rugi, takut gak berhasil, takut gak laku, takut gak balik modal, yang ada hanya takut, gak usah bisnis. Ya, gak usah bisnis, duitnya masukin ke deposito aja. Gampang toh? Oke lah kalau begitu. Dan ternyata di deposito pun juga gak aman. Contohnya Bank Senturi yang kemarin, ya kan? Atau di tahun 2007 kemarin, kita ngambil duit kita sendiri saja susah. Bisnis itu harus siap rugi, siap gagal, ya, siap nggak sukses. Harus siap. Apa sih hidup ini yang nggak berisiko? Ya, bahwa hidup ini berisiko. Termasuk kita hidup ini pun juga sudah berisiko. Seperti naik motor. Kalau nggak nabrak, ya ditabrak. Faktor utamanya adalah berani mengambil keputusan. Kata Bob Sadino, Om Bob bilang bahwa dalam berbisnis kita harus bisa mengambil keputusan dalam sepersekian ribu detik. Dalam sepersekian ribu detik. Artinya apa? Bahwa tidak ada kesempatan lagi kita untuk berpikir, nanti bagaimana ya? Nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Pokoknya gimana nanti. Bisnis kalau dipikir terus, nggak dibuka-buka. Tapi kalau dibuka, pasti mikir. Betul tidak? Betul. Nah, proses perjalanan 1000 mil dimulai dari langkah pertama. Mungkin orang tidak tahu dan mungkin tidak pernah mau tahu bahwa jam 3 pagi saya sudah ke pasar. Jam 4 pagi saya sudah menyalakan kompor. Dan kadang saya harus malu dengan lingkungan saya. Saya nunggu azan subuh dulu baru menyalakan kompor. Karena kompor saya berisik pakai minyak tanah yang dipompa. Bisnis mungkin enak. Ya, di tahun 2005 saya jualan ayam bakar dan ada kasus flu burung. Kebetulan punya outlet kedua, kasus flu burung lagi. Dan ini lebih parah karena banyak sekali korban. Hampir setiap hari semua liputan di TV, semua liputan di koran, di media, semuanya membahas flu burung. Coba, flu burung yang diserang unggas. Saya jualan ayam bakar saja, tempe tahu udah nggak ada menu lain. Apa yang kira-kira saya lakukan waktu itu? Selain syukur nikmat. Kenapa? Masih banyak merek lain yang menjual produk ayam juga. Saya pikir bahwa saya rugi, masih ada yang lebih rugi. Mulai tukang ayam, mie ayam, pecel ayam, di restoran lain yang pakai menu ayam, semuanya juga kena dampak. Akhirnya tidak mungkin saya berpromosi bahwa ayam saya jamin 200% bebas flu burung. Saya harus kur-kur, saya harus bikin tulisan besar, saya harus iklan segala macam. Tidak. Saya lagi menikmati prosesnya. Ya, selama kebersihannya kita jaga, selama proses pemasakannya benar, insya Allah virus flu burungnya sudah mati. Nah, alhamdulillah sampai detik ini usaha saya masih eksis dan terus banyak pelanggan baru. Ini semuanya karena saya sangat menikmati dengan proses. Dan dalam berbisnis ini saya bukan hanya bermain di kuliner saja. Kebetulan saya juga punya pelatihan pendidikan, coaching, dan saya juga punya biro travel bersama Ustadz Yusuf Mansur. Dan semua apa yang saya raih ini tidak terlepas dari keajaiban dari seorang ibu tercinta. Dan alhamdulillah di tahun 2009 kemarin saya sudah memberangkatkan ibu pergi berangkat haji. Itu kebahagiaan yang luar biasa buat saya.
termasuk almarhum bapak saya yang sudah saya hajikan juga. Cita-cita saya adalah ingin membantu saudara, orang tua, lingkungan, dan banyak orang lain. Saya ingin menang, saya ingin jadi pemenang. Karena dengan pemenang, bisa jadi pemenang, saya bisa bersinergi, bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Doa orang tua sangat luar biasa. Saya memahamin banget bagaimana seorang ibu dengan tulus membiayai anaknya bisa sampai sekolah SMA, meskipun banyak sekali kadang berbohong dengan beli buku-buku yang sangat mahal, dan itu pun saya tidak pernah beli karena memang tidak punya duit. Saya sangat memahamin bagaimana kondisi di kampung saya waktu itu. Makanya saya harus hijrah. Dan alhamdulillah kemarin saya dapat penghargaan di Pilpres 2009 kemarin sebagai Icon Entrepreneur. Dapat promosi gratis masuk TV, seluruh Indonesia nonton. Dan alhamdulillah ayam bakar Mas Mono ini sudah go international franchise. Apa bedanya ayam bakar Mas Mono dengan yang lain? Ayam bakar Mas Mono istrinya baru satu. Sesuai namanya, Mono. Berapa Mono? Satu di Jakarta, satu Surabaya, satu Sukabumi, satu Tasik, satu Garut. Oke lah kalau begitu. Ya, teman-teman semuanya, semangat. Harus semangat. Karena tanpa semangat yang sangat luar biasa, bahwa rezeki sebenarnya sudah diatur. Semua rezeki sudah diatur. Bagaimana kita menjemput rezeki tersebut? Bagaimana kita menjemput rezeki? Jadi jangan mencari rezeki. Orang mencari pekerjaan kadang ada, kadang tidak. Tapi kalau menjemput pasti ada. Kadang-kadang datangnya duluan, kadang-kadang datangnya telat. Nah, bagaimana kita bisa menjemput, bisa tepat waktu? Bagaimana kita bisa terampil di sini? Ayam bakar Mas Mono punya pusat di Jalan Tebet Raya nomor 57, Jakarta Selatan, dengan nomor teleponnya di 021 835 0847. Bisa kunjungin kami juga di www.ayambakarmasmono.wordpress.com. Silahkan. Bagi ada yang mau pesan catering, silahkan kita bantu nanti. Mau makan gratis, silahkan. Bagi yang ulang tahun untuk makan di tempat, mau minta makan gratis, diskon bonus boleh, silahkan. Syaratnya cuma satu, cukup membawa surat keterangan RT dan RW. Itu saja. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan siap untuk menang.